Sukhoi, raksasa langit dari Rusia yang ditakuti dunia. Ketika berbicara tentang jet tempur, nama Sukhoi selalu terdengar gagah dan penuh wibawa. Pesawat tempur buatan Rusia ini dikenal sebagai salah satu jet paling kuat, cepat, dan tangguh di dunia. Di Indonesia sendiri, Sukhoi bukan hanya simbol kekuatan udara, tapi juga kebanggaan bangsa karena menjadi tulang punggung pertahanan TNI Angkatan Udara di era modern. Awal lahirnya Sukhoi. Kisah Sukhoi berawal dari Uni Soviet pada akhir 1930-an, saat dunia sedang bersiap menghadapi Perang Dunia II. Di tengah perlombaan senjata, seorang insinyur brilian bernama Pavel Sukhoi mendirikan Sukhoi Design Bureau. Tujuannya sederhana tapi ambisius, menciptakan pesawat yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih fleksibel daripada yang pernah ada. Pada era Perang Dingin, Sukhoi menjadi salah satu simbol kekuatan udara Soviet. Saat Amerika memamerkan F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon, Rusia menjawab dengan Su-27 Flanker, jet tempur yang mampu menandingi kemampuan manuver lawan manapun. Su-27 menjadi dasar pengembangan berbagai versi Sukhoi modern yang kita kenal sekarang, seperti Su-30, Su-33, Su-34, Su-35, hingga Su-57 generasi kelima. Desain canggih dan filosofi. Kekuatan plus kelincahan. Sukhoi dirancang dengan filosofi khas Rusia, kuat, besar, tapi tetap lincah. Desain aerodinamisnya memungkinkan pesawat ini melakukan manuver ekstrim yang sulit ditandingi jet lain. Beberapa keunggulan teknisnya antara lain, twin engine, mesin ganda AL-31F atau AL-41F, memberi daya dorong besar dan keandalan tinggi. Kemampuan manuver super agresif, manuver Cobra Pugachev, di mana pesawat bisa tiba-tiba mendongak hingga 120 derajat tanpa kehilangan kendali. Radar dan avionik modern, varian terbaru seperti Su-35 dilengkapi radar AESA dengan jangkauan deteksi lebih dari 400 km. Persenjataan lengkap, bisa membawa rudal R-73, R-77, Kiai Haji 31, bom berpemandu laser, hingga meriam otomatis GSH-30-1 kaliber 30 mm. Kecepatan maksimum, hingga Mach pukul 2.35, sekitar 2.900 km per jam, cukup untuk melintas dari Aceh ke Papua dalam waktu kurang dari 2 jam. Tidak hanya cepat, Sukhoi juga tahan terhadap kerusakan. Struktur tubuhnya terbuat dari paduan titanium dan aluminium yang kuat menahan tekanan ekstrim di udara. Varian Sukhoi di dunia. Seiring waktu, Sukhoi berkembang menjadi keluarga besar jet tempur yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai negara. Su-27 Flanker, varian dasar, fokus pada keunggulan udara jarak jauh. Su-30 MKI, Mk2, SM, varian 2 kursi dengan kemampuan multiperan, bisa menyerang darat, laut, dan udara. Su-33 Flanker D, versi kapal induk untuk Angkatan Laut Rusia. Su-34 Fullback, jet pembom jarak jauh dengan 2 kursi berdampingan. Su-35S, generasi 4.5 dengan radar AESA, mesin vektor dorong, dan avionik terbaru. Su-57 Velon, jet tempur generasi kelima Rusia dengan teknologi siluman, stealth. Keluarga Sukhoi ini kini digunakan oleh banyak negara seperti Rusia, India, Tiongkok, Vietnam, Malaysia, dan tentunya Indonesia. Sukhoi di Indonesia, elang besi dari timur. Indonesia pertama kali memperkenalkan Sukhoi pada tahun 2003, setelah menandatangani kerjasama militer dengan Rusia. Batch pertama yang datang adalah 2 unit Su-27SK dan 2 unit Su-30MK, kemudian disusul tambahan beberapa unit Su-30MK2 hingga total 16 unit. Semua ditempatkan di Skadron Udara 11, Lanut Sultan Hasanuddin, Makassar, yang dikenal dengan sebutan Home of the Flankers. Skadron ini menjadi kebanggaan TNI AU karena mengoperasikan jet tempur dengan teknologi kelas dunia. Sukhoi digunakan untuk berbagai misi, patroli udara dan penjagaan perbatasan, latihan tempur gabungan dengan negara lain seperti Amerika, Australia, dan Singapura. Demonstrasi udara nasional, seperti HAT-TNI AU, di mana suara raungan mesinnya selalu memukau penonton. Peran strategis Sukhoi untuk TNI AU. Keunggulan Sukhoi bukan cuma di kecepatannya, tapi juga pada kemampuannya menjaga wilayah Indonesia yang luas dan tersebar. Dengan daya jelajah hingga 3.000 km,
Sukhoi bisa melakukan patroli dari ujung barat ke timur tanpa harus sering mengisi bahan bakar. Jet ini juga mampu membawa muatan senjata hingga 8 ton, termasuk rudal jarak jauh dan bom berpemandu. Kemampuan itu menjadikan Sukhoi aset strategis dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia, terutama di wilayah rawan seperti Laut Natuna dan perbatasan Papua. Masa depan Sukhoi di Indonesia. Walau Indonesia sempat berencana membeli Su-35 Super Flanker, prosesnya tertunda karena kebijakan internasional. Namun TNI AU tetap fokus memelihara armada Sukhoi yang ada dengan peningkatan avionik dan pelatihan pilot secara rutin. Beberapa laporan menyebutkan, ke depan Indonesia mungkin akan memadukan kekuatan Sukhoi dengan pesawat baru seperti Rafale dari Prancis atau KF-21 Boramae hasil kerjasama Indonesia-Korea Selatan. Namun Sukhoi tetap memiliki tempat istimewa, karena dialah jet yang memperkenalkan Indonesia pada teknologi tempur kelas dunia dari Blok Timur. Sang penjaga langit Nusantara, lebih dari sekadar pesawat, Sukhoi adalah simbol kedaulatan udara dan kebanggaan nasional. Ia mewakili kekuatan, ketangguhan, dan keberanian untuk berdiri sejajar dengan negara-negara besar di dunia. Setiap kali raungan mesinnya terdengar di langit Makassar atau dalam latihan tempur TNI AU, kita tahu. Langit Indonesia sedang dijaga oleh sang raksasa dari timur, Sukhoi, sang elang besi yang tak kenal lelah menjaga Nusantara.